Berarti harus rusuh dulu baru Anies menang. Mudah-mudahan tidak ada kerusuhan. Mungkin rusuhnya dalam hal yang berbeda gitu. Ya. Nggak bisa loh, ini sudah ada tanda-tanda kayak di Boyolali gitu kan. Ya. Kalau Prabowo tidak menang Di putaran satu pertama. putaran di 2014 di tanggal 14 Februari. 14 Februari 2024. Ya kan? Tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari Ya. dia masuk ke putaran kedua berat untuk menang. Setahu saya sih Amerika itu wait and see, ya kekuatan Barat lah wait and see gitu. Jadi mereka nggak ada masalah dengan Prabowo, mereka nggak ada masalah sama Ganjar, mereka nggak masalah sama Tapi Anies. lebih senang ke Anies lah dia. Mas Anies sebagai seorang ilmuwan politik ini paham banget. Kapan dia harus berkata ini, kata-kata apa yang harus dia keluarkan gitu kan. Kita lihat lah waktu debat kemarin kan. Dia memanfaatkan, dia menggunakan skill dia ya, di mana dia mampu menunjukkan rasa hormat kepada lawan debat tapi kemudian juga nusuk gitu. Oke, welcome to Total Politik dan hari ini sangat berbahagia dan kita bersama dua orang yang menjadi panutan. Yang bersama pertama adalah Suhu Arif Puyono. Waduh, bukan Suhu aku. El Kang Mas. Karena ada satu lagi Prof Sulfikar Amin. Jadi Suhu sama Prof. Dua-duanya sama ilmuwan par excellence di bidangnya masing-masing. Kang Mas Arif Po. Iya, karena kalau di Indonesia ini lagi zamannya eranya minyak dan air itu menyatu. Ada yang dibilang PKB dan PKS itu sarungan dan cingkrang jadi satu. Bisa. Ya. Terus Lagi. Prabowo, Orang tua dan anak. orang tua dan Orang muda banget. orang muda banget Menyatu. Menyatu. Pak Ganjar, Pak Mahfud. Kiai sama nasionalis bersatu. Ya iya. Ya, biar ada dramanya, diem dulu gitu loh Kang Mas, tunggu dulu. Ya itu intinya semangka. Gitu. Nah ini juga ini di bidangnya masing-masing. Ya, Kang Mas gimana? Kita mulai dari Kang Mas dulu. Ya, biar nggak terlalu konkret ya. 2 menit kan. Soal bagaimana Kang Mas melihat konstelasi hari ini dari perspektif Skydata. Silakan Kang Mas. Jadi begini, ya kan. Pemilu itu kan kalau di astrologi Cina masuk itu sudah ke tahun naga kayu, di mana Imlek itu kan tanggal 10 kan, Ya. tanggal 14 kita pemilu. Ini nggak Noto Negoro lagi nih. Enggak, kita bahasnya sekarang maunya saya astrologi. Oh, beda-beda Tiongkok tema. gitu kan. Ya kan. Kata yang ada berviral itu namanya Su Tommy mengatakan bahwasanya kans Prabowo dan Gibran menang dalam pemilu ini hanya 20%. Karena Prabowo dan Gibran ini sionya sama, duo kelinci. Sama-sama kelinci. Kayak merek kacang tuh dulu. Dua kelinci kayak merek kacang, kacang-kacangan gitu kan. Ya. Tapi seperti Mas Ganjar, Mas Anies, memang sio dia itu di naga kayu itu lagi kuat-kuatnya. Ganjar dengan sio monyet, Anies dengan sio ayamnya. Ya, apalagi ditambah Ganjar itu berpasangan dengan sio ayam juga, Prof Mahfud. Anies dengan Caimin. Caimin yaitu sio kuda. Ya kan? Apakah benar Prabowo hanya berpotensi 20%? Ya kan? Pada saat pemilu nanti nih di tahun naga kayu. Ya. Tapi sebenarnya kalau saya menghitungnya itu berbeda. Ya. Bahwa dalam pemilu itu nanti 2014 itu 2024 ini ya, ketiga capres cawapres ini sama-sama kuat. Punya kesempatan. Kenapa? Ya, dalam menghitung nasib seseorang ya, dengan perhitungan astrologi Cina itu dimulai itu setelah 9 hari setelah tahun baru Cina. Kenapa? Ya, kenapa? Karena pada tanggal 9 tahun baru Cina ya, kan tahun baru Cina itu tanggal 1 dalam Imleknya. Ya. Tanggal 9 itulah
hari kelahirannya Tikong atau Tianakung. Itu siapa? Itu Raja Langit. Raja Langit inilah yang menentukan nasib manusia, yang menulis. Oke. Gitu kan, kalau di dalam Jawanya itu, dalam perwayangan itu Batara Gurunya yang menulis tentang nasib manusia. Bukan Betoro Suryo. Bukan Betoro Suryo, tapi Betoro Guru, rajanya para dewa. Ya. Raja Langit ya. Jadi Tikong itu belum lahir. Ya, kenapa saya bilang mereka sama kuat? Dan nasib kelinci tidak sial kalau pemilunya di 2014. Makanya kenapa 2024. Tanggal 14, ya kan? Kenapa tanggal 14? Setelah Imlek, ya kan? Nah, kenapa kelinci tidak sial? Makanya kenapa Prabowo Gibran itu harus menang 1 putaran. Kalau sampai dia masuk ke 2 putaran, Lewat ya. Tikongnya udah lahir. Tikongnya udah lahir. Tikongnya udah lahir dan nasibnya Sio Kelinci ini jelek. Begitu oke. juga nasibnya Jokowi yang Sio Kebo. Ya, Ya, itu ya, jelek. Ya. Jadi Ya. apapun caranya, makanya kenapa Jokowi ingin memaksakan Prabowo Gibran ini harus menang di 1 putaran. Jokowi yang memaksakan. Ya mungkin kan, pastilah, Ya, karena karena kan dia gitu kan jalan-jalan dampak juga kemana-mana kan. Iya. Iya kan, jalan-jalan kemana-mana seperti orang berkampanye untuk memenangkan putranya. Ya. Ya kan, karena di tahun naga kayu, Sio Kelinci, Sio Kerbau itu nasibnya jelek. Ya. Tetapi ini yang aneh. Ya, Anies itu, ya kalau saya sebut itu adalah reinkarnasinya Soeharto. Kenapa gitu? Tidak secara ideologis tapi secara nasib kali ya, secara takdir gitu ya. Belum tahu secara ideologis. Jangan dibantah dulu, Bro. Ya kan? Oh jangan dibantah. Kenapa? Sabar dulu. Santai, Bro. Kenapa? Tenang dulu, kawan. Anies ini secara astrologi Cina, sionya sama dengan Soeharto. Betul. Ya. Weton lahirnya pun sama, Oh gitu. Rabu Kliwon. Oh. Ya kan, dia kan lahir 69. Tahun 69 itulah Soeharto mulai menata Indonesia dari Betul. kehancuran ekonominya. Ya, mulainya sih 67 sebenarnya, tapi ya, 69 udah mulai. Pelita ya. Ya, 69 itu. Ya. Ya, jadi bisa dikatakan Anies ini adalah reinkarnasinya Soeharto. Oke. Ya, kalau kita hitung nih ya. Istilahnya Bu Mega, Pak Habibie, Gus Dur nggak masuk lah dalam Ya. hitungan sebagai presiden yang mengakhiri masa jabatannya. Ya. Soekarno itu ya sionya Kebo, berkuasa selama 20 tahun. Yaitu dari 45 Ya. ke 65. 65 ke Ya. 69 ini kan kekosongan. Betul. Hard landing akhirnya dia ya. Ya. Terus dilanjutkan dengan sio Kebo lagi nih. SBY sio Kebo 10 tahun. Oh. Ya kan? Oke. Jokowi juga sio Kebo. Artinya kan 20 tahun nih sama. Ya. Apakah Ayam akan memimpin setelah sio Kebo, kita nggak tahu. Ya kan? Keadaan alam hari ini Ya. memungkinkan, ya kan? Kalau sio Ayam mau naik, ini rusuh negeri ini. Sama kan, ketika Soekarno turun di 4 tahun kan terjadi kekacauan. Ya. Bagaimana sio Ayam akhirnya mengambil alih kekuasaan. Yaitu Pak Harto. Pak Harto. Anies. Ya Anies ini. Berarti harus rusuh dulu baru Anies menang. Mudah-mudahan tidak ada kerusuhan. Mungkin rusuhnya dalam hal yang berbeda gitu. Ya. Nggak bisa loh, ini sudah ada tanda-tanda kayak di Boyolali gitu kan. Ya kan udah makin panas. Ya. Kan? Jadi memang kalau Prabowo tidak menang Di putaran 1 pertama. putaran di 2014 di tanggal 14 Februari. 14 Februari 2024. Ya kan? Tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari Ya. dia masuk ke putaran kedua, berat untuk menang. Oke. Karena sionya tidak mendukung antara Prabowo dan Gibran. Karena tikongnya udah keburu. Tikongnya udah lahir. Udah membuat apa namanya nasib gitu. Nasib. Kalau mau perulangan, memang Anies ini yang bisa menggantikan Sio Kerbo, tapi dengan kerusuhan. Kan 65 Kerusuhan, ke 49, 65 ke 69 itu kan masa-masa gawatnya Indonesia. Betul. Ya kan? Nah, makanya sih saya berharap tidak seperti itu. Oke. Gitu loh, Prof. Ya. Mungkin kerusuhan di sini bisa diartikan sebagai krisis ya.
Ya kan. Ya, Rusia Ukraina. Iya kan, iya, dan krisis ini bisa terjadi di mana-mana, ya kan, dan krisisnya itu tidak harus dalam bentuk bentrok antar kelompok, tapi juga krisis pangan, krisis El ekonomi, Nino, kan? El Nino, ya nggak Mas? Tapi krisis politik di Indonesia itu tidak seperti itu, Mas. Oh gitu ya. Krisis politik di Indonesia itu tidak seperti itu. Pasti akan jatuh korban jiwa. Oh, nah. Karena kelaparan kan juga bisa korban jiwa. Bisa kan, Prof? jadi, Ya. iya kan, banyak orang yang sakit dan sebagainya gitu. Ya kan? Karena apa? Kerbau mau berganti ke ayam. Oke, Covid kemarin nggak masuk itu. Nggak masuk, ya, ya kan? oke, Jadi memang ini Indonesia ini sedang tidak baik-baik. Walaupun Shio Nagakayu itu memberikan harapan pada Indonesia ya. bahwa Indonesia akan menjadi negara yang maju. Hmm. Nah, Gue sementara setuju, dalam gue setuju. Shio Nagakayu yang berjaya ini adalah Shio monyet, Shio-nya Ganjar, Ya, dan Shio-nya Anies ayam. betul. Nah, Ganjar ini mendapat dukungan dari Shio ayam yaitu Mahfud. Gitu loh. Jadi Ya. Shio monyet dan Shio ayam ini sekarang bersatu, dua Shio yang disayangi oleh Nagakayu ini. Oke. Andi cuma satu. Anies hanya satu, Shio kuda kurang begitu bagus. Kuda Udah. siapa? Caimin. Caimin, iya. Kenapa kuda nggak begitu bagus, Kang Mas? Ya udah hitungannya di astrologi Cinanya. Untuk tahun itu. Untuk tahun itu. Itu ya. Jadi ada konteksnya gitu. Tapi Bukan bisa selamanya juga. sial gitu. Tapi enggak. bisa Ada juga waktunya dia Ada berhasil juga. Nah, ada konteks waktu di sini. sang raja kan harus naik kuda. Oh. Ya kan yang harus betul. mengantar ke istana kan kuda itu kan. Berarti udah pas itu. Ya kan? Tapi Ya kan? harus Ayam dengan naik kuda. kerusuhan. Oke. Kalau ayam mau naik dalam Ya. menggantikan Shio Oke, kerbau. ya, ya. Gitu loh. Nah, sekarang rakyat tinggal milih. Apakah Shio ayam naik dengan kerusuhan? Ya. Apakah Shio monyet yang mau naik? Ya, kalau Shio monyet yang naik smooth. Tapi betul. kalau Shio kelinci yang naik ya ada gonjang-ganjing. Ya, Sio ayam maksudnya. Shio ayam itu akan ada gonjang-ganjing. Oke, ya. Begitu juga Shio monyet yang memang alam semestanya I see. ketika di Ya. tahun Nagakayu ini tidak mendukung. Itu akan terjadi ribut gitu loh. Oke. Gimana Prof membacanya Prof? Oke, jadi Sebagai pendukung Anies ya, gue sebenarnya menikmati gitu pemaparan dari Mas Arief ya sebagai seorang yang pernah belajar sedikit tentang antropologi dan sekarang mengajar sosiologi pengetahuan. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sini gitu, walaupun kita melihatnya dari dunia yang berbeda gitu ya. Dan ketika kita bicara tentang politik di Indonesia, memang politik di Indonesia itu tidak linear gitu interaksinya kan. Tipikal lah politik di Asia itu rata-rata seperti itu ya, di Jepang, di Cina ya, lalu kemudian di Singapura, walaupun Singapura itu mengadopsi politik modern yang sangat kental, tetapi hal-hal seperti ini yang bersifat mitologis, kosmologi itu juga masuk di dalam benak setiap politisi ketika mereka berkontestasi di dalam politik itu. Kekuasaan itu adalah sesuatu yang tidak bersifat vakum gitu ya. Selalu ada interpretasi-interpretasi kan. Dan apalagi di dalam kosmologi Jawa, kekuasaan itu adalah sesuatu yang yang murni ya, yang berada di puncak dari seluruh kekuatan peradaban. Dan siapapun yang masuk ke situ itu harus mengalami proses yang sangat rumit gitu ya kan. Dan ini udah dijelasin sama Ben Anderson dan banyak Indonesianis terkenal ya di Amerika Serikat gitu. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita pelajari juga sebenarnya dari pemaparan Mas Arief gitu. Dan satu hal yang saya mau highlight, dan gue setuju banget waktu Mas Arief bilang sebenarnya Indonesia kalau dari kacamata tadi itu tidak sedang baik-baik saja gitu. Ya kan, ada keresahan, ada masalah yang sifatnya itu hidden, tak terlihat gitu di bawah gitu. Dan ada gejolak-gejolak yang belum termanifestasi di dalam bentuk aksi sosial, ya kan. Dan mungkin ini yang bisa menjadi penyulut dari apa yang Mas Arief sebutkan tadi sebagai kerusuhan gitu. Walaupun gua nggak berani banget bilang akan terjadi kerusuhan seperti apa yang terjadi di tahun 98 ya. Ya kan, 98 itu adalah akumulasi dari kekuasaan
yang dimanfaatkan atau digunakan secara secara abusif gitu, dan akhirnya banyak korban gitu. Tapi mungkin kerusuhan di sini ya mungkin bentrok lah antar kelompok sosial, tetapi dalam skala yang relatif kecil dan lebih pada permasalahan keresahan sosial yang muncul akibat krisis pangan, ya krisis pupuk, ya kan, mahalnya biaya kesehatan, susahnya mendapatkan pendidikan yang baik dan sebagainya gitu. Meskipun kepuasannya relatif tinggi. Tergantung siapa yang. Tapi gini loh Prof, Ya. kalau kita lihat kan ya, bilang kepuasannya tinggi. Iya. kalau aku lihat ya, Ya. ketika Soekarno memimpin juga terlihat kepuasan rakyat itu. Dari ya. Ya, ketika Soekarno memimpin Ya nih. kan ada Ada rujukan masa lalu lah, ada rujukan masa lalu. Pada tahun Benar. memasuki tahun 65, Ya. antara 63, 64, 65, Ya, itu Soekarno juga membuka yang namanya poros Jakarta Peking. betul. Kan sekarang Jokowi lebih ke Beijing. Betul sekali, Jadi betul hampir sekali. sama Ya. antara Ending dari Soekarno ya dengan Jokowi. dialektiknya sama. Oke. Ya kan? Di mana Betul. Soekarno lebih pro ke RRC dibanding misalnya ke Amerika. Betul. Sama, sekarang Jokowi juga lebih pro ke RRC. Ya, Sama, Bung Karno juga menginginkan pindah ibu kota. Ya. Kan sama tuh. Dan pindah ibu kotanya juga di tanah Kalimantan. Iya, iya. Di Palangkaraya. Dan akhirnya nggak jadi gitu Mas. Kan akhirnya kan nggak jadi. Betul. Ketika Soeharto memimpin kan. Ada paralisme kesamaan. di sini, ada paralisme di sini gitu Ketika ya. Orde Lama itu juga hutangnya numpuk. Nah, sekarang juga hutangnya numpuk. Iya. Ya kan? Ribut antar rakyat Betul. terjadi. Ya. Ya kan? Terutama di tanah Jawa Tengah. Yang kemarin misalnya di Boyolali itu kan udah tanda-tanda alamnya. Betul. Ya kan, bahwa mulai memanas. Apakah ini tanda-tanda ayam akan naik takhta? Ya. Menggantikan kerbau yang sudah 20 tahun? Ya. Ya kan? Sama loh keadaan alamnya. Ya Bung Karno juga 20 tahun ya. 20 iya, tahun. 20 tahun. Iya kan? Ya kan, dari 65 ke 45 ke 65. Ya kan, Ya. perbaikannya kan 65 ke 69. Betul. 69 lah mulai Soeharto menata. Betul. Sama seorang Itulah Soeharto kelahiran Anies Baswedan di situ. 69. 69 Anies Nah, Baswedan lahir. Soeharto juga seseorang yang disingkirkan Ya. oleh Soekarno pada waktu itu. Ya. Awalnya kan, terus diberilah dia kekuasaan lagi. Betul. Sama. Ya kan, Anies juga disingkirkan terus jadi gubernur Jakarta. Sama. Soeharto juga disingkirkan terus suruh mengamankan Jakarta. Jadi Anies ini sebenarnya adalah reinkarnasinya Soeharto. Ya. Di mana kondisi sosial pada saat 63 ke 65 itu mirip hari ini. Ya. Cuman dulu identitasnya komunis. Ya. Ya kan, hari ini yang dilawan adalah tentang oligarki. Gitu loh. Ya kan? Pas banget. Dari satu ekstrim kiri ke ekstrim kanan gitu. Pas banget. Jokowi juga lebih berpihak kepada Beijing. Ya. Jelas kan ke Beijing, Betul. poros Jakarta Peking. Hari ini juga Jokowi ke Beijing, Soekarno juga ke Peking. Betul. Kan sama nih. Kan Ya, bebas ya. aktif. Keadaan alamnya sama. Kan bebas aktif. Cuma bedanya waktu zamannya Soekarno, ya kepentingannya Soekarno itu untuk mendapatkan teknologi nuklir. Ya kan? Zaman Jokowi itu teknologi mobil listrik. Nah, kan sama kan? Hampir sama kan? Sama lah. Ya kan, Energi, kerbau masalah energi 20 itu. tahun nih. Betul. Ya kan? Antara pemerintahnya SBY dengan Jokowi sebenarnya nggak ada bedanya. Betul. Sama-sama. Dua-duanya sama, porosnya ke Beijing. Iya, iya. Tapi ini menarik nih kita bisa bahas mengenai Anies sebagai reinkarnasi Soeharto gitu ya. Untuk beberapa hal mungkin saya setuju Mas Arief, dalam arti gini, bahwa Soeharto itu punya karakteristik. Nah, dia punya karakteristik di mana dia itu sangat sangat peduli sama rakyat, Petani gitu. rakyat Karena biasa gini gitu. loh Prof, sekarang Ya. muncul kan jargon neo-orba. Lah kan sama nih. Siapa lahir. Siapa ini Orba? Enggak kan, jargon bahwa Jokowi ini adalah neo-orba, akan oke. lahir neo-orba kan. Oke, Tuduhannya ya, kan. ya. Ya kan, mungkin neo-orba itu hanya gimmick-gimmick aja Betul. untuk menyamakan keadaan Betul. antara 65 69. Iya, mestinya iya. Tapi kembali lagi ke ini tadi Mas ya, yang Mas Arief bilang mengenai reinkarnasi Soeharto di dalam figur Anies ya. Ya pertama kepedulian terhadap rakyat kecil itu udah
terkonfirmasi lah waktu Pak Anies jadi gubernur di Jakarta kan. Misalnya salah satu contoh Mas, orang-orang yang tinggal di Kampung Akuarium, ya kan, selama 2 tahun orang-orang ini dihina, diusir, ya kan, lalu kemudian dikerasi, tapi kemudian sama Pak Anies ketika beliau jadi gubernur, orang ini dimanusiakan, diberi tempat tinggal, diberi tempat untuk bekerja dan sebagainya gitu. Ini sama seperti yang dilakukan Soeharto ketika beliau menjadi presiden secara resmi. Itu walaupun di Jakarta masih ada manusia yang tinggal di empang ya Mas. Oh iya pasti. Oh iya sama lah, Soeharto juga masih banyak orang yang tinggal di daerah-daerah yang penuh dengan kemiskinan. Mas, ya. Senyumnya Anies memang mirip Soeharto. Nah itu dia. Gue setuju banget. Gitu. Senyumnya itu ramah banget gitu. Bener loh. Beda sama senyumnya Prabowo ya. Oh, gue nggak mau. Senyumnya Ganjar kan senyum terus. Nggak usah dibandingin. Tapi ingat. Apa profesi kamu? Tapi ingat loh, ini naga kayu. Ya. Ya kan. Kalau dari sio-sio para capres itu yang mampu naik ke atas. Ya. Ke atas pohon kayu itu kan simbolnya pohon. Ya. Itu hanya monyet yang bisa naik ke atas. Kadang-kadang ayam Dan bisa terbang Mas. Kadang-kadang ayam tapi nggak setinggi monyet. Tapi ada Mahfud ayam. Oh. Monyet ini bisa di atas. Memang kelinci dua-duanya di bawah. Iya. Iya. Gitu loh. Ada kelinci pohon. Mas. Cuma data-data empirik sekarang sih menunjukkan hal yang agak berbeda gitu Mas. Dalam arti. Bukan maksud saya Mahfudnya juga ayam. Oke. Gitu loh. Berebut nih antara Anies dengan Mahfud. Iya betul. Harusnya Anies sama Mahfud aja ya. Ayam-ayam gitu. Ayam-ayam kan. Ayam Chicken. dong, chicken dong. Iya, jadi netral kekuatannya kalau ketemu 2 ayam lawan 2 kelinci. Iya, gitu loh. Makanya kan kalau kata yang kemarin tuh kita lihat viral tuh Sutomi kan. Iya. Prabowo ini sio kelincinya memang bertabrakan dengan sionya Indonesia. Betul. Sio Indonesia itu kan sio ayam merdekanya kan. Iya. Tapi ingat, pemilu itu dilakukan tanggal 14 Februari. Setelah 4 hari Imlek. Ya. Tikong belum lahir. Jadi ada opportunity di situ. Ada opportunity, makanya kenapa harus menang satu putaran. Betul. Nah mungkin disitulah apa yang Mas Arief tadi bilang kerusuhan gitu ya. Kerusuhan dalam arti di-trigger oleh suatu upaya sistematis supaya terjadi satu putaran. Karena kerbau mau turun nih. Nah, benar, betul. Jokowi ini kerbau. Iya. Kerbau mau turun selama 20 tahun ini harus ada kerusuhan. Nah, kita harus hati-hati kalau gitu. Kalau ayam yang naik rusuh. Iya. Beda kalau monyet yang naik. Gitu. Saya pikir bukan ayamnya yang mau naik yang menyebabkan kerusuhan, tetapi kerusuhan itu yang menyebabkan ayam naik. Itu yang terjadi waktu zamannya Soeharto. Bukan, jadi ayam ini mengambil kesempatan. Ayam ini di kampus apa di luar? Nah, di kampus. Ini sio ayam gitu kan. Anies ini sio ayam, terus weton lahirnya sama kayak Soeharto, kok bisa gitu? Iya. Tapi mungkin ada satu faktor yang kurang yang missing gitu ya di dalam konstelasi atau dalam plot ini gitu Mas Arief ya. Waktu tadi bilang kerusuhan, nah ketika Soeharto masuk ke tampuk kekuasaan tahun 69 yang kemudian itu didahului oleh kerusuhan. Sebenarnya kerusuhan ini kan tidak 100% organik kan, ada intervensi dari luar gitu. Ya kan. Nah, kira-kira ada nggak paralelnya dari intervensi dari luar ini gitu? Kan hampir sama. Ya. Menurut isu kan Anies didukung Amerika. Soeharto dulu juga didukung oleh Amerika gitu loh kan, untuk menggulingkan Soekarno. Seberapa benar Soeharto dokumennya udah keluar ya? Iya, Soekarno metode dijatuhkan oleh Amerika. Iya. Itu kan ini juga ada agenda Jokowi akan dijatuhkan oleh Amerika. Nah, Anies ini katanya didukung oleh Amerika, kan hampir sama nih. Iya. Materialismenya. Anda kan lulusan Amerika juga, Prof. Gitu Pasti Anda didukung Amerika juga kan? Ya, sebagian besar timnas lulusan Amerika. Iya. Tom Lembong juga. Iya benar ya. Iya benar, the golden boy Amerika. Jadi antara 65-an itu ke atas itu memang kan terjadi perang dingin kan? Iya, betul. Antara kubu timur Rusia waktu itu kan, Cina dan Amerika. Hari ini pun sama. Betul. Tapi ada perbedaan konteks, Mas. Kalau kita lihat tahun 60-an, ya Amerika itu punya kepentingan yang sangat besar terhadap Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu berada di the battleground between capitalism
and communism. Ya, kan? Sama hari ini Enggak, pun sekarang kan beda lah. Kalau kita lihat Cina itu ya sebenarnya sistem politiknya masih komunis, tapi kemudian kan sistem ekonominya kan sangat kapitalistik ya. Jadi mungkin kekuatan dari luar ini itu tidak otomatis dari Amerika. Ya kan mungkin dari sektor-sektor lain di global politics gitu. Ya kan kita nggak tahu. Tapi juga kita harus melihatnya secara lebih jernih lagi dalam arti mungkin kerusuhan ini itu ya bisa disebabkan oleh konflik-konflik yang datang dari dari wilayah yang berbeda gitu. Misalnya konflik yang terjadi di Timur Tengah atau antara Rusia dan Ukraina dan sebagainya yang kemudian menyebabkan hal-hal yang membuat masyarakat itu tidak puas gitu. Ya misalnya masalah pangan, masalah pupuk lah kemarin. Pak Jokowi bilang apa? Bahan mentah untuk membuat pupuk itu dari Rusia dan Ukraina dan karena itu kita kekurangan pupuk. Petani pada protes tidak menerima itu kalau gitu. Itu hanya kan? sempalan-sempalan. Tapi kalau kita lihat geopolitiknya, Indonesia ini terjadi pertarungan. Ya betul. Kan, antara Cina dengan Amerika. Ya kan, apapun Amerika punya kepentingan untuk mendominasi Indonesia. Dia melihat misalnya sekarang smelter ini banyak dikuasai RRC. Siapa? Kan? Amerika ini kan. Sebenarnya mereka nggak tertarik sama industri nikel, Mas. Gimana nggak tertarik? Orang siapa tuh Elon Musk mau untuk nikel itu kan? Iya. Artinya kan Tesla kan katanya nggak pakai nikel kita sama sekali kan? Ya kan, dan kedua juga kan Jokowi ini kayak mengundang IKN kan, dia ketemu Xi Jinping, undang. Iya, betul. Kelihatan poros Jakarta Beijing dibanding poros Jakarta. Walaupun Xi Jinping udah 3 kali dibujukin sama Jokowi tetap menolak untuk masuk ke IKN. Karena di masa-masa pemilu, ya kan? Enggak juga, karena memang dia nggak tertarik, Mas. Cuman kan sama, Mas, antara 65, 63 ke 65 itu hari ini tuh seperti itu kondisinya. Betul. Sama. Ya kan? Sama waktu Soekarno meminta Deng Xiaoping untuk memberikan teknologi nuklir ke Indonesia. Jadi, sama Deng Xiaoping nggak mau. Misalnya gitu. ada kecurigaan kan. Ya. Waktu itu PKI terlalu mendominasi pemerintahan Soekarno. Ada kecurigaan hari ini dibilang PDIP terlalu mendominasi Jokowi, padahal enggak. Ya kan? Menjadi fitnah kan. Betul. Akhirnya PKI itu menjadi lawan bersama. Ya kan, PKI menjadi lawannya TNI. Hari ini pun timnya Ganjar jadi lawannya TNI, digebugin tuh. Timnasnya Ganjar kan? Kan hampir sama gitu loh keadaannya. Cuman keadaan aktornya aja yang beda-beda. Jadi kalau misalnya monyet naik ini nggak ada kerusuhan, Mas? Nggak ada. Karena Sunggokong itu bisa mengademkan suasana. Oh gitu. Ya kan? Ayam tidak bisa. Ayam bisa, tapi melalui kerusuhan. Gitu, rusuh dulu, ya kan? Ini sekarang begini. Ya, saya sih nggak menginginkan ini rusuh ya. Naiknya ayam pasti dimulai dengan kerusuhan. Ayam akan berat mengatur morat-marit. Tapi yang membuat kerusuhan ini kan bukan ayam kan. Kerusuhan dulu terjadi baru kemudian ayamnya naik ke situ. Nggak bisa. Gitu loh, nggak bisa. Memang ayam akan bekerja keras. Ayam kan tipenya itu kerja keras. Berarti Mas Arief mau bilang bahwa waktu tahun 65 dandan, jalan-jalan ke mall, suka kokok royok di mana-mana gitu kan, membangunkan orang untuk bekerja. Gitu kan. Jadi tahun 65 itu kerusuhan itu disulut oleh Soeharto. Bukan oleh Soeharto ya, artinya Soeharto mengambil peran di situ. Ya itu yang dibilang sama Prof. Aso, bukan ayamnya yang bikin rusuh. Keadaannya rusuh dulu, baru rusuh. Ayam. Karena Prof, sama nih Prof, keadaannya ya kan tadi saya bilang Jokowi terlalu pro Beijing. Ya kan, dibandingkan pro ke Amerika. Politik bebas aktifnya tidak jalan. Betul sekali. Ya kan, Jokowi juga membuka garis ke Rusia. Sama. Soekarno juga ke Rusia, ke Beijing. Ya kan? Meninggalkan Amerika. Ya kan? Soeharto naik juga atas dukungan Amerika. Nah, bentar dulu. Pertanyaan saya begini, Kang Mas. Kalau di 65 itu tidak ada kerusuhan, ya, yang naik berarti
Monyet, siapa monyet di antara tokoh-tokoh? Monyet itu Ganjar. Enggak, Konteks 65 Mas, konteks 65. Kalau misalnya memang Ya, plot ini itu kalau konsisten tidak ada gitu. kerusuhan ya Apakah tetap monyetnya- kerbau yang mimpin. Gitu loh. Kalau tidak ada kerusuhan di tahun 65, kerbau akan stabil mimpin. Oh, oke, karena sistemnya agak berbeda ya. Agak berbeda. Ini ada sama Ini kesamaan. kan Nggak ada ada pemilu, pemilu, nggak ada pemilu. Ya kan iya. ada kesamaan gitu loh. Iya. Jokowi terlalu dekat sekali dengan Beijing, menteri-menterinya pun banyak kerjanya ke Beijing dibanding ke Amerika, Betul. ya kan? Ya. Benar nggak? waktu Padahal juga Gimana kan, Bu Sri Mulyani nggak ada padahal biji-bijinya? Indonesia merdeka itu dulu juga dapat Australia dukungan dari juga. Amerika kan? Betul. saya, Iya. Dukungan saya kuatnya. pernah ketemu sama presiden. Hmm? Presiden juga mengakui itu waktu itu Bahwa kalau kita komunikasi sama Beijing itu lebih equal. Nah, iya, dibanding Kalau sama Amerika. Amerika lebih Iya, itu sangat Amerika banget. dan Anies Ya, ini dia juga feel isunya superior, ya. didukung oleh kekuatan Amerika. Ya belum ada bukti empirik sih yang Maksudnya bukan dukungan Yang- itu, dukungan ya. keadaan sosialnya ini, oh iya. ya kan? Setahu saya sih Amerika itu wait and see, ya kekuatan Barat lah wait and see gitu. Jadi mereka nggak ada masalah dengan Prabowo, mereka nggak ada masalah sama Ganjar, mereka nggak masalah sama Tapi Anies. lebih seneng ke Anies lah dia. Kita nggak tahu. Ya mungkin ada beberapa individu di sana ngelihat bahwa oh kayaknya Anies Karena ini boleh misalnya lah. kan kader-kadernya Iya. kayak Thomas Lembong ada Oh di iya, situ. tapi Oso juga tapi ya kan? tapi ya di kubunya Prabowo juga ada orang-orang yang disukai sama orang-orang di Gedung Putih gitu kan. Misalnya? Ya saya nggak tahu, mungkin aja, ya kan. Pak Luhut sama Iya. Chief of Staff Iya. Biden kan juga deket kan? Bisa jadi gitu. Tapi Pak Luhut lebih dekat ke Beijing daripada ke Amerika. Iya. Gitu loh. Ya kan? Iya, iya. Misalnya dalam bisnis nikel. Gimana uang Pak Luhut salah satu yang menjenguknya waktu di Singapura aja John Kerry. Iya. Ya Special envoy to the apapun president. Iya, iya, sama betul, kayak betul. dulu Soekarno Iya, juga iya. Bandrio dekat. Iya. Ya kan? Tapi mungkin kepentingan Amerika untuk konteks sekarang tidak sekuat waktu tahun 65 karena kan 65 mereka benar-benar perang ideologi. Sekarang kan perang ekonomi dan memang perang pemerintah Amerika Joe Biden juga mengakui bahwa Amerika itu membutuhkan Cina juga gitu. Jadi mereka juga agak hati-hati untuk melawan Cina secara terang-terangan gitu. Tapi terakhir saya lihat ya, Xi Jinping pun ngomong Ya. bahwa dunia dalam kekacauan, ya kan? Maka Ya. Amerika dan Cina harus bergandeng tangan. Iya benar. Ya kan? Nah. Tapi kan itu hanya diplomatik. Sebenarnya Amerika ingin Indonesia itu lebih ke Amerika dibandingkan ke Cina. Apapun Amerika membutuhkan Indonesia. Oh ya, setiap superpower itu akan pingin supaya setiap negara khususnya daerah-daerah strategis untuk memihak ke mereka, ya kan? Tapi ini berbeda tahun 65 karena waktu 65 itu kompetisi antara dua ideologi ini itu sangat panas. Ya istilahnya kan dulu Iya, pertarungan ideologi. Iya. Hari ini pertarungan ideologi ekonomi. Yang Antara ekonomi Cina dengan ekonomi Amerika kan ideologinya beda. sebenarnya Komposisinya ekonomi di dunia aja. tuh gimana sih Prof? Gimana? Antara Cina dan Amerika dalam Oke. berebut pengaruh ya? Enggak, kalau kita lihat secara ekonomi Amerika itu masih lebih besar Iya. GDP-nya kan di sekitar 2 kali lah dari Cina. Saya nggak tahu pastinya, tapi Amerika yang terbesar, lalu kemudian Cina, baru kemudian negara-negara lain gitu. Tapi secara pertahanan militer masih jauh Amerika di atas Cina gitu. Jadi Cina juga nggak berani untuk ngorek-ngorek gitu. Kalau sekarang kondisinya ada declining of China. Ya. Ketika pertumbuhan drop, Nggak bisa kita bilang decline hanya karena mereka slow down. Oh, ini slow Ini down. mereka slow down. Bukan decline. What's happened sih? Apa yang terjadi sih Prof sebenarnya? Pasca pandemi ke sistem produksinya Dan apa pengaruhnya buat kita ya? Oh iya, jadi pasca pandemik itu kan seluruh dunia itu mengalami penurunan demand kan. Dan Cina yang menguasai sekitar mungkin 30% kali ya perdagangan dunia, itu pasti kena impactnya juga. Ya kan. Nah, di sisi yang lain masyarakat konsumennya itu yang tadinya naik dengan cepat tiba-tiba melamban. Ya kan, akhirnya banyak bisnis-bisnis yang tutup, kemudian pekerjaan juga menurun, ya, berkurang. Jadi ini berdampak pada negara-negara yang selama ini itu tergantung secara mayoritas dalam aspek perdagangan dengan Cina, khususnya Indonesia, ya kan, dampaknya besar banget gitu. Saya nggak tahu ada hitungan-hitungannya, kalau nggak salah
1% penurunan itu berdampak 2% penurunan di negara-negara tertentu gitu. Nah, Tapi ini yang Prof, dialami oleh tapi Indonesia. Prof, Ya, keadaan hari ini memang hampir mirip dengan keadaan Soekarno. Ya kan, misalnya tahun 63, benar. ya kan, Soekarno mengadakan bagaimana merebut Papua. Oke. Ya kan, hari ini pun Papua bergejolak. Ya kan? Iya, iya, Artinya gejolak terus nih Papua. Betul, nih. betul. Ya kan? Terus bagaimana tahun 63 juga Soekarno menyatakan poros Jakarta penting. Ya. Ya kan, hari ini juga sama, Papuanya gejolak, ya kan? Terus Jokowi juga lebih ke Beijing. Ya kan? Ya. Kan seperti itu. Iya, iya. Ya kan? Itu juga menjadi agenda besar Amerika. Ya. Sebenarnya bukan masalah komunisme, Betul. tapi bagaimana merebut kekuasaan ekonomi di Indonesia dalam dominasi Amerika. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya. Nah Kang Mas Seperti itu kembali ke Wahyu Mangkutoromo nih. Kalau dulu kan Kang Mas bilang pemegang Wahyu ini yang paling ujung-ujungnya nih kita diskusi ya kan macam-macam koalisi partai elektabilitas ya kan di NU siapa yang merebut itu enggak, yang penting Ya Wahyu hari ini Mangkutoromo kalau datang ke masih siapa? menurut Weton, pemegang Wahyu Mangkutoromo tetap Prabowo dari 3 calon itu. Karena kan dia terlahir di Rabu Pon. Sama kayak si Jokowi Ya. gitu loh. Nah, Itu- cuman kan ada hitungan tadi mitologi Cinanya gitu loh. Harus berhitung juga gitu loh. Iya, iya. Ya kan, walaupun dia secara mitologi Jawa Prabowo ini adalah pemegang Wahyu Mangkutoromo. Seorang pemimpin itu harus memegang yang namanya Wahyu Mangkutoromo. Apa itu maksudnya Mas Wahyu? Wahyu Mangkutoromo itu ajaran bagi para pemimpin bagaimana menjadi pemimpin. Dia harus turun ke orang tersebut. Enggak dalam kehidupan nyata itu dalam bentuk apa, Mas? Manifestasinya itu apa Ya di dalam misalnya Wahyu Prabowo? Mangkutoromo. Bukan gemoy-gemoy kan, bukan kan? Bukan, ya kan, misalnya tentang bagaimana cara memimpin, bagaimana cara misalnya pemimpin itu harus bagaikan rembulan, pemimpin itu harus bagaikan matahari menyinari gitu loh. Dan ini udah dibuktikan oleh Prabowo di dalam memimpin Gerindra. Saya sih nggak ngelihat seperti itu ya, saya nggak berani menilai itu ya. Oke. Cuman secara weton kelahiran, Prabowo ini pemegang Wahyu Mangkutoromo Oke. sebagai syarat untuk menjadi pemimpin di tanah Jawa, gitu kan. Oke. Tapinya ada lagi, Ya. ya kan. Dalam mitologi Cinanya, sio kelinci ini tidak bagus di tahun naga Oke. kayu. Yang paling bagus itu ya sio monyet dan sio ayam. Ada konteks yang melemahkan Jadi Mangkutoromonya jadi ini. Iya. saya agak bingung mencoba menaruh ini dalam satu framework besar Udah lah ya. pasti bingung bro. Jadi enggak. Bukan agak. Kami pun sebenarnya bingung juga. Iya. Ada yakin Ya, makanya Sementara kebingung. Anies, Prof, Ya. Ada langsung sementara percaya Anies, kami baru. Soeharto sendiri weton lahirnya bukan pemegang Wahyu Mangkutoromo, Iya. tapi bisa menjadi pemimpin yang lama. Oke, Sementara oke. lahirlah seorang Anies Baswedan Ya. yang bagaikan reinkarnasinya Soeharto, Soeharto. betul. Lahir wetonnya Rabu Oke. Kliwon, Ya. sionya sio ayam sama kayak Soeharto. Artinya gini Mas Arief, jadi ini mitologi Jawa ya, Ya. ini sebuah sistem. Tapi kemudian di lingkaran besarnya itu adalah mitologi Cina gitu ya. Ya, Yang mempengaruhi apapun yang terjadi di sini. ya. Oh, Karena ya kan? Jawa itu udah nggak dari- bingung sekarang. Ya kan? Jadi bingung ini kita kan. Strukturnya jelas sekarang. Makanya strukturnya saya jelas. bilang, Diagram Venn-nya gitu. Nah, seperti makanya itu. saya bilang pemilunya 14 Februari 2024. Tunggu dulu, Kang Mas. Sebelum ke situ, Kang Mas. Ini penjelasan Prof. Aso ini apa hubungannya mitologi Cina sama Mitologi mitologi Jawa. Jadi mitologi Jawa di sini udah yakin nih solid. Harusnya menyatu. Tapi dipengaruhi Oh, dan- iya. oleh mitologi Iya, Cina. iya. Frame luarnya nih. Harusnya menyatu gitu loh, menyatu. Harusnya gitu. Tapi kan ada Lebih kuat mana? Mitologi Cina atau Mangkutoromo Jawa? itu salah, ya kan? Ketika Soeharto Ya, sendiri oke, bukan pemegang oke. Mangkutoromo. Nah, gue mau jelasin pertanyaan lu tadi. Bukan soal tidak bisa ketemu. Jadi ini penjelasan antropologis lah ya. Jadi mitologi Jawa itu sebuah sistem sendiri, ya. Mitologi Cina itu sebuah sistem sendiri. Tapi kemudian dia
memasuki mitologi Jawa dan akhirnya terjadi semacam friksi sebenarnya di situ gitu. Jadi ada sistem dari mitologi Jawa yang bekerja seperti Mas Arief bilang, tapi kemudian ada juga pengaruh dari mitologi Cina. Yang belum jelas adalah kenapa mitologi Cina sama Jawa ketemu, kenapa bukan mitologi Hindu, India atau Arab atau Mesir atau Yunani. Aztek, Yunani dan sebagainya gitu. Nah, itu yang saya bilang. Soeharto itu weton lahirnya bukan pemegang Wahyu Makutoromo. Oke. Anies- Ini mitologi Jawa nih. Anies pun weton lahirnya sama kayak Soeharto. Kembali lagi, oke. Ya kan, sionya sama. Oke. Ya kan, tapi kalau sio ayam naik harus di Enggak, kenapa Cina sama Jawa ini pertanyaannya loh Kang Mas, kenapa framework Kang Mas tuh Cina sama Jawa bukan pakai Yunani sama Mesir gitu. karena Mesir, kita berarti. bangsa Asia Itu. yang lebih banyak terakulturasi dengan budaya Cina. Nah, itu punya. Apa- Itu Yang masuk Cina masuk akal sih, make sense. tanah Jawa. Iya, make sense. masuk ke tanah Coba Jawa. siapa namanya yang di Medan itu? Leluhur Kang Mas itu siapa namanya? Yang mana? Yang di Medan itu dulu yang orang kaya Medan itu siapa namanya? Oh, yang kaya Rama bukan leluhur saya, Apa? tapi ada misalnya kan Chong Afi, Ya coba. Ya, ya itu. kan? Orang kaya di Medan, ya kan? Betul. Dia orang kecil, orang nggak jelas Iya. gitu, tapi bisa jadi orang kaya. Tapi benar loh, maksudnya kalau kita lihat suku-suku yang ada di Indonesia, Chong Afi, tahu ya nggak, ada Bro? beberapa yang sangat dipengaruhi Kuayung. Menteri Pariwisata. Enggak, Chong Afi ada lagi. Itu Sandiaga Uno. Oh, itu Jopo Ope ya. Oh, coba Iya. Gua googling ada ternyata memang ada. Ada. Ya, kalau kita lihat beberapa suku di Jawa di Indonesia itu banyak yang dipengaruhi oleh peradaban Cina Karena seperti begini, Betawi, karena Bugis begini, ya kan. dan kelinci sebagainya. pun kalau naik di naga kayu gonjang ganjing. Benar. Ya Iya. kan? Sama kayak ayam itu didahului gonjang ganjing, dia naik baru dia tenang. Betul. Tapi kalau monyet yang naik tenang, Iya. itu Iya. karena monyet ini disayang sama naga kayu, Betul. gitu loh. Iya. Iya, Monyet ini ya ganjar. Iya, Oh, iya. iya. Oke, Oh, ya, oke, Ganjar, oke. Oke, Oke. Nah, ini Kang Mas. Pertanyaannya nih kalau kita lihat nih peta Pilpres ini pakai peta apa namanya nih mitologi Jawa gimana nih Ya. tokoh-tokohnya, karakter-karakternya siapa aja nih Kang Mas? Ya Biar kita sebenarnya memudahkan kan ini membaca udah seperti polanya. Bratayuda, Ah. ya kan? Perang besar ya. Perang Perang besar saudara. Iya, Bratayuda. Great Perang Wars. saudara. Ya. Jadi kalau Anies ini sebenarnya Brothers Kill Brothers. lebih kepada tokoh Karna, Oke. Adipati Karna atau Raja Angga. Kenapa itu, Mas? Karena dia itu didukung oleh Surya Paloh yang pertama kali. Surya Paloh ini lakonnya apa di sini? Dia itu Betara Suryo. Suryo Paloh. Betara Surya itu Oke. bapaknya Iya. Adipati Karna. Yang Kolo ada nggak Kolo? Raja Angga itu atau Karna, Ya. anaknya Kunti, ya kan, itu terlahir dari Betara Suryo, Yang Kunti ini siapa nih? Megawati. Omega. Kenapa ngelahirin Anies Baswedan Bu Mega? Iya. Enggak ke ini dulu ke Suryo dulu. Suryo Paloh. Kenapa Iya. kenapa Bu Mega kawinnya sama Pak Surya lahir sama Anies? Bukan, lahirnya Karna itu sebenarnya adalah tidak diinginkan. Loh, Karena Kunti itu seks membuat bebas dong. enggak, Kunti itu belajar ilmu, ya kan? Kalau dia merapal itu hukumannya dia bisa mengandung. Oh. Merapal ilmunya Oh, Betara Suryo. iya, iya. Oh, Iya, iya. ya kan? Ini bahasa metafor loh. Metafor, ini. iya, Metafor iya. semua. Jadi nggak usah seks bebas langsung. Kalau terlalu Ya kan? konkret ya kan? Nah, kenapa? Misalnya gini. Hiburan buat Dalam penonton ini, bro. dalam Bratayuda, ya Ini kan? udah pada bingung ini Dalam orang-orang. Bratayuda itu kan memang sebenarnya adalah warisannya Pandawa yang harus naik. Raja Hastinapura itu Desarata yang buta, ya kan? Itu banyak dipengaruhi oleh istrinya dan iparnya Oke. untuk bagaimana anaknya ini Duryudana jadi raja. Ya. Kalau di apa namanya di dalam kerajaan Hastinapura itu ada tokoh Sengkuni, pamannya Duryudana, yang bagaimana cara menaikkan Duryudana supaya jadi raja, semua hukum dilanggar sama dia. Sengkuni siapa di sini, Mas? Ya saya nggak mau jawab ya siapa pamannya yang bisa Oke. menciptakan dia ingin naik jadi raja, Oke. ya kan? Paman nih. Ya. The keyword, paman. Arjunanya ini sebenarnya lebih kepada tokoh Ganjar. Siapa? Si Karna. Ganjar. Oke. Arjuna ini Oh, sebenarnya Arjuna. Ganjar. Oh. Ganjar, Wow. Juna. Belakangnya kan AR tuh. Ganjar Juna.
Dari anaknya Dewi Kunti yang paling disayang itu adalah Arjuna. Katanya anaknya Dewi Kunti karena kawin sama Surya Paloh. Habis itu Dewi Kunti kawin sama Pandu, Raja Pandu. Dia punya anak 3. Dan Ganjar anak satunya. bungsunya ini yang nomor 3, anak Meteking. Ya, jadi anak nomor 3 itu kalau dari Jawa itu namanya anak yang Meteking. Anak ini kalau lahir hebatnya bener-bener hebat. Gitu kan. Nah, Arjuna ini anak Meteking dari Kunti. Nggak ada anak ketiga kan? kan? Ketahuan. Ya, makanya dia paling sakti Arjuna itu. Gitu kan? Ya. Dan paling disayang sama ibunya Dewi Kunti. Makanya kenapa Oke. PDI tahu-tahu ngusung Ganjar. Nah, Ganjar anak ketiga dari siapa? Ya. Ya kan? Dan dalam perang Bratayuda pemenangnya itu adalah tokoh atau bagian yang didukung oleh Bathara Kresna. Oke. Ya. Dan dalam Bratayuda ini karena ini berkorban sebenarnya. Ya. Berkorban untuk kemenangan Arjuna. Mas Arief, jadi Bharatayuda ini kan sebenarnya asalnya kan dari mitologi India klasik kan, Ya. India masa lalu lah, yang diadopsi oleh masyarakat Jawa. Ya. Nah, ada nggak aspek-aspek tambahan dari masyarakat Jawa yang kemudian mengubah sedikit plot dari Bharatayuda ini? Nggak ada. Nggak ada, sama aja ya. Sama aja di mana-mana Bratayuda lah yang menjadi epos ceritanya ya seperti itu. Gitu. Cuma mungkin lakonnya agak ada yang berbeda ya. Enggak, tetap sama. Kayak tadi misalnya Semar. Semar itu kalau di Jawa walaupun dalam Bratayuda nggak ada cawe-cawenya. Kan? Berarti ada tambahan kan? Nggak ada. Dalam Bratayuda di Jawa. Nggak cawe-cawe. Nggak ya? cawe-cawe gitu loh. Dalam Bratayuda versinya India dan Jawa sama. Oke. Gitu kan. Yang cawe-cawe Bathara Kresna. Gitu loh. Ya. Jadi pertarungan Bathara Kresna sama Sengkuni sebenarnya di Bratayuda itu. Ya. Ya kan? Jadi memang yang ada Kresnanya itulah yang akan menang dalam Bratayuda itu. Nah, walaupun Kresna itu ketika perang Bratayuda berjanji kepada Kurawa dia tidak akan memakai pusakanya, senjata ampuhnya. Kalau dia pakai mati semua Kurawanya. Jadi mitologi seperti itu asik untuk dinikmati aja. Ya. Dan karena ini berkorban Betul. Arjuna sebenarnya. Jangan stres Anda, Bro. Anda dia udah panik kan. Panik aja, Bro. Jangan dilawan. Tai Chi aja, Bro. Ya. Kang Mas. Saya ingat tuh penjelasan Kang Mas tuh. Dan sempat viral di tahun 2022 Iya. Gue ingat kalimatnya. Gue boleh misalnya ya. Kang Mas Jokowi coba. Kang Mas Jokowi, ini adalah tahun pengkhianatan untuk Kang Mas Jokowi. Iya. Hati-hati, banyak pengkhianat berkeliaran di sekeliling Kang Mas Jokowi. Kan terjadi. Siapa? Terjadi kan. Siapa? Sebenarnya Jokowi sendiri kan tidak menginginkan terjadi pengkhianatan. Ya kan? Iya. Tapi kan dia dikhianati oleh orang keliling-kelilingnya itu. Tapi bukannya dia mengkhianati Megawati? Itu dalam kasat matanya. Gitu. Tapi dia melakukan ini sebenarnya terpengaruh oleh lingkarannya. Oh, jadi dia dikhianati terlebih dahulu baru kemudian dia merespon. Bahwasanya kan saya ngomong hati-hati orang lingkarannya. Oh, oke. Ya kan Kang Mas Jokowi itu harus eling lan waspada, mendekat kepada Sang Yang Wenang. Ya. Gitu. Dan lebih dekat kepada Tuhan. Ini kalau dalam sosiologi disebut precautionary principle. Ya kan? Gimana? Prinsip-prinsip yang penuh dengan kehati-hatian gitu. Jadi udah benar tadi. Tapi kan ternyata Nikmati aja, Bro. sekelilingnya dia lebih mempengaruhi dia. Ya. Dia tidak mendengar yang Maha Kuasa. Oke. Dia lebih mendengar dengan yang sekeliling. Sekelilingnya. Betul. Ya kan dia bisa mendengar ratunya Gandariana. Sama kayak Destarata. Destarata itu sebenarnya tidak menginginkan Duryudana itu naik takhta. Ya. Dia menginginkan Pandawa yang naik takhta. Pandawa ini Ya Arjuna ini. siapa? Ya si Ganjar ini Arjuna. Kalau Adis Kresna. Anis Karna. Karena anaknya Saudara tirinya Arjuna. anaknya Bathara Surya Paloh. Ya. Sama. Karena pun dalam cerita perwayangan dia anaknya Bathara Surya. Suryo Paloh. Surya Paloh. Iya. Ada lagunya itu Kang Tapi Mas. karena itu berkorban karena dia berjanji sama ibunya Dewi Kunti. Oke. Bahwa dia akan bunuh Arjuna saja supaya anaknya Kunti itu tetap 5. Wow. Ternyata karena itu dipelosotin semua kesaktiannya sama
dikasih tahu sama Kresna, kamu tuh anaknya Kunti. Nah udah jatuh mental dia. Ya. Gitu. Bisa jadi nanti dibilang, Anies, kami itu anaknya PDI loh. Jatuh mental dia. Putaran kedua itu. Gitu kan? Oh, bisa jadi kode putaran kedua. Putaran Gitu loh. kedua. Karena siapa nih? Anies PDI Kadis. Ya kan? Iya. Bener nggak? Betul. Kang Mas. Ini lebih rumit daripada Game of Thrones ini. lebih rumit. Lebih rumit. Gitu. Sama Desta Rata tuh Raja Astinapura juga Ya. sebenarnya tidak menginginkan anaknya si Duryudana tuh jadi raja. By the way Kang Mas, mau tahu deh. Semua presiden-presiden kita tuh punya kepercayaan akan hal yang sama nggak seperti Kang Gue Mas? sangat percaya. Coba Kang Mas ceritain Jokowi dulu. Coba gimana, ceritain Kang Mas dulu. Jokowi? Dari Bung Karno sampai Kang Mas Jokowi. Ya Bung Karno percaya. Udah jelas banget. Baca deh di Cindy Adams. Apalagi Soeharto. Soeharto apalagi, waduh. Apalagi SBY. SBY tanggal 9 tuh. Angka 9 tuh. SBY juga. Iya, Sangat apalagi lah. Jokowi. Bukan Sama nih gini loh. Coba cek googling ya. Googling ya. Di akhir pemerintahan SBY pasti mendekat ke Gunung Slamet. Kenapa? Supaya dia turun selamat. Jokowi mau selesai dia ke Gunung Slamet. Oh. Ke areal Gunung Slamet. apa tuh? Ya supaya dia turun itu selamat. Iya. Soft landing. Soft landing. Oh kemarin Jokowi ke Banyumas ya? Ya. Iya, ziarah ke Gunung Slamet. Yang lucu lagi Iya. nih. Ya. Tadinya nih 7 presiden ini ada di inner cycle-nya Gunung Merapi dan Pantai Parangkusumo. Kok sekarang muncul 3 ini ada di inner cycle-nya Gunung Slamet, Pantai Serandil. Gunung Slamet itu dekat mana sih? Banyumas, Kebumen, Banyumas, Banyumas Purwokerto. itu loh. Iya, Purbalingga gitu kan. Iya, iya, Batu Raden, Batu Ya kan Raden. kayak misalnya Ganjar. Walaupun Ganjar lahir di Karanganyar tapi dia besar di Yang dari Gunung Slamet ya Pak Kutuarjo, Prabowo lah. Kebumen. Orang Kutuarjo, Banyumas. Kebumen itu ngelihatnya Gunung Slamet. Ini Jogja nih terakhir nih kunjungannya nih. Ya kan? Istrinya sebelumnya dia ke Banyumas Iya. yang di para petaninya kabur. Iya, Yang petani itu loh yang kemarin dipupuk-pupuk itu. Itu Iya, kan? iya. Prabowo sendiri asli Banyumas. Iya, Pak. Oh gitu. Ya kan? Anies sendiri terlahir di inner cycle Kuningan. antara Gunung Slamet dan Serandil, yaitu di Kuningan. Oh. Kok keluar 3 gitu loh. Iya, iya. Calon dari Solo Raya nggak ada gitu loh. Benar. Iya kan? Walaupun ada wakilnya nggak kita hitung lah. Ya. Ya Oh, kan? iya, iya, iya. Ya kan kenapa kok adanya di Slamet Serandil? Karena Indonesia sedang tidak baik-baik, Indonesia butuh Betul. keselamatan. Makanya Presiden ke-8 ini harus keturunan putra Gunung Slamet. Prabowo dong. Inner circle saya Ganjar tiga-tiganya. juga putra Gunung Slamet. Tiga-tiganya. Gunung Lawu, Mas Anies? Ganjar. Bukan Iya, dia masuk lahir juga. di sana, Masuk juga. tapi dibesarkan di areal Gunung Slamet. Apalagi istrinya Purbalingga, di bawahnya Oh Gunung iya Slamet. benar. Kuningannya udah mendekat ke Jawa Tengah kan. Kuningan masuk inner cycle. Inner cycle. Inner Ya. cycle-nya Banyumas karena bahasanya sama. Oh. Gitu loh, antara Banyumas Cirebon tuh sama. Ngapakan ya? Ngapak. Oke. Ya kan? Ya kan? Dan Ganjar ini beristri Ya kan mana kita tahu. putranya Gunung Slamet, Ya. putrinya Gunung Slamet. Atiko itu keturunan Ya. Purbalingga. Lahir di lembah Nah, Gunung Slamet. Prof Anda kan sebagai anak didiknya Prof Habibie nih, Ya. ya kan? Sebagai seorang rasional. Ya sebagai orang teknolog Oke. yang rasional. Oke. Nah ini Kasih dulu. Ini capek kita nih barusan nih mengikuti hari irama Kang Mas ini nih. coba kasih dulu. Pak Habibie serasional itu bisa mengikuti atau bahkan percaya nggak sebenarnya dengan Jadi kalau kita lihat latar belakangnya Pak Habibie kan bapaknya orang Bugis, ibunya orang Jawa. Dan Jogja. dan Jawa ini bangsawan lah ya, aristokrat gitu. Jadi nilai-nilai kejawaan itu udah diserap oleh Habibie sejak kecil, ya kan. Dan ketika mereka pindah ke Bandung, setelah bapaknya Pak Habibie meninggal, mereka pindah ke Bandung, semakin dekat kan dengan kejawaan dari ibunya kan. Tapi kemudian ketika dia pindah ke Jerman itu tahun 55 kalau nggak salah, dan akhirnya sekolah 10 tahun dari S1, S2, S3, ya kan, lalu kemudian kerja di perusahaan penerbangan di sana sampai tahun 74. Habibie itu mengalami brainwash, mengalami rasionalisasi dan modernisasi ala budaya Jerman. Jadi begitu pulang pertama kali ketemu Soeharto tahun 74, beliau itu udah sangat Jerman banget, ngomongnya juga sangat Jerman ya.
Tapi kemudian ketika beliau ditarik oleh Soeharto masuk ke kabinetnya, diberi berbagai fasilitas, dia melihat bahwa pengetahuan dia dan cara berpikir dia secara Jerman itu tidak cukup untuk membuat dia bisa mengadopsi sistem kekuasaan Orde Baru. Jadi dia belajar dari Pak Harto langsung. Makanya dia pernah bilang kan, Pak Harto is my professor. Terkenal tuh waktu dia sebut itu, jadi dikutip di mana-mana. The real of my professor is Soeharto gitu. Dan disitulah Pak Habibie belajar tentang berbagai dimensi spiritual Jawa, ya kan? Misalnya cara cara berinteraksi, lalu kemudian cara berdialog, kemudian cara mengambil keputusan. Dia belajar gitu. Dan dia mencoba mencari jalan tengah antara cara dia berpikir secara rasional, secara teknokratis, dengan cara berpikir kejawaan yang dia pelajari dari Pak Harto, di mana dia mengadopsi kearifan cara berpikir Jawa. Ketika dia mengatakan Soeharto is my professor, di situ dia udah belajar Jawa. Oh iya. Di situ dia sudah mengakui menerapkan ilmu Jawa. Benar, betul. Karena untuk menjatuhkan orang Jawa itu dengan memuja, betul saya sekali. Muridnya. Itu dia katakan. Dia tidak akan, orang Jawa itu tidak akan pernah mengatakan saya lebih tinggi dari kamu. Ketika ada orang yang mengangkat sekali. Dia, ya artinya bagaimana Habibie menyatakan aku ini muridmu Soeharto. Betul. Gitu. Saya ingat itu dikatakan waktu setelah beliau berhasil menguasai kabinet tahun 93. Ya kan, tahun 95 ada ada event penting penerbangan N250, dan disitulah kemudian orang-orang menganggap bahwa dia akan menjadi penerus Soeharto. Tapi kemudian dia mengangkat Pak Harto ketika dia mengatakan Soeharto is my professor. Jawa itu kan harus dipangku. Nah, itu dia. Jadi Habibie udah mengerti. Dia udah paham. Jadi sejak tahun 76 ketika dia masuk kabinet sampai kemudian tahun 90 dia udah menyerap tuh ajaran-ajaran dari Soeharto. Tapi yang paling penting gini lah, ya kan, 3 presiden ini, ya kan, ada di inner cycle selamat. Ya, Prabowo pun sudah mengeluarkan diksi-diksi Banyumas yang misalnya endasmu, gitu kan. Oh, itu dari Banyumas ya? Iya, kadang-kadang orang Banyumas suka ngomong begitu kalau kesel, gitu kan sama seseorang. Ya kan, Ganjar sendiri ngomongnya juga ngapak dibandingkan kesoloan gitu kalau kita lihat. Anies juga bisa ngapak. Kemarin kan Haji Barang dia ngomong ngapak. Dia pernah di Haji Barang. Gitu loh. Walaupun Anies juga bisa ngomong Jogja. Tapi Anies bisa ngomong ngapak. Gitu. Jadi memang ada inner cycle-nya tuh. Ini ngapak yang mau jadi presiden gitu loh. Orang ngapak gitu. Orang yang bisa bahasa ngapak. Jokowi belum tentu bisa. Tiga-tiganya ngapak. Lah iya, ini Jokowi belum tentu bisa ngomong ngapak selihai si Anies atau si Ganjar. Lah kalau Ganjar pasti ngapak, istrinya ngapak. Iya. Nggak mungkin gitu kan. Nah tapi Anies sebagai orang yang lanjut lagi soal Habibie tadi, singkat ya. Akhirnya Habibie mengadopsi nilai-nilai kejauhan. Oh iya, sangat. Termasuk juga menjalani laku kan, kalau dalam kejauhan itu yang paling penting lakunya juga nggak kalah penting. Tapi kemudian beliau menghadapi dilema ketika dia karena kecelakaan sejarah menjadi presiden, dan dia harus mengambil keputusan untuk mengambil tindakan hukum ke Soeharto. Oh, itu dilema besar antara orang yang mengajarkan dia tentang nilai-nilai kejawaan, di mana kamu harus tahu cara berterima kasih, menghormati dan sebagainya. Di sisi lain ada kekuatan politik yang meminta dia untuk mengadili Pak Harto. Tuntutan publik. Dan akhirnya dia harus bersikap rasional, ya kan, dan dia mengorbankan segala kekaguman dia terhadap Soeharto, yang rasa terima kasih ke Soeharto, demi meluruskan sejarah gitu, ya kan. Nah itulah, akhirnya kan Pak Harto sampai meninggal tidak mau ketemu sama Pak Habibie. Gitu. Ini Prof, pertanyaannya, orang yang kayak Mas Anies
punya rekor akademisi ya, Ya. kayak Pak Habibie lah. Ya, Ya kan, ini juga mulai sindir-sindir Pak Jokowi juga Ya. sering kan Mas Anies. betul. Ini untuk memahami logika mistisisme Jawa kayak begini nih gimana caranya? Paham nggak beliau menurut Prof? Oh iya, saya pikir Mas Anies juga sangat paham gitu. Ya kan, dia melihat bahwa ya dia seorang ilmuwan politik, ya kan. Dan di dalam ilmu politik kita belajar relasi kuasa itu tidak linear kan. Jadi tidak semata-mata relasi kuasa yang ada di masyarakat modern seperti Amerika atau Jerman, tapi di masyarakat Asia, bahkan yang paling rasional pun seperti Jepang, wah itu lu harus paham banget cara menghadapi orang, cara berterima kasih, cara mengatakan sesuatu gitu supaya lu tetap bisa berada dalam tampuk kekuasaan gitu. Dan ini juga pasti berlaku di Indonesia kan. Dan Mas Anies sebagai seorang ilmuwan politik ini paham banget kapan dia harus berkata ini, kata-kata apa yang harus dia keluarkan gitu kan. Kita lihatlah waktu debat kemarin kan, dia memanfaatkan, dia menggunakan skill dia ya, di mana dia mampu menunjukkan rasa hormat kepada lawan debat, tapi kemudian juga nusuk gitu, ya kan. Nah jadi itu ya, saya pikir Mas Anies paham banget, apalagi mengenai spiritualisme Jawa ini gitu. Mas Ya. Anies itu bukan Ingat kan? hanya paham, dia menjalankan spiritual Jawa. Waktu kalian datang ke rumahnya Mas Anies, diceritain tentang rumahnya, Joglo. masih ingat? Nah itu spiritualisme yang sangat kental itu. Kalau dia nggak percaya spiritualisme, dia nggak mau nerima pusakanya Mataram, Nah itu dia, gitu loh, betul. ya kan? Yang dari Belanda itu ya. Sama Ganjar juga mengerti Iya, spiritualisme iya. dan menjalankan. Prabowo. Prabowo juga sebenarnya, cuman tertutup aja dia gitu. Kita nggak tahu apa yang dia Nggak tahu lakukan. lakukan apa gitu betul. loh. Ya kan? Misalnya Prabowo juga pasti sangat spiritual, Iya. apalagi dia mantunya Soeharto. Nah satu fakta mengenai Pak Habibie ya, bagaimana dia sangat kuat dalam hal spiritualisme. Sejak tahun 80 atau mungkin sejak tahun 90 dia itu selalu puasa Senin Kamis. Pak Habibie. Pak Habibie sejak umur 40 ya kan, 40-an gitu, dia puasa Senin Kamis sampai akhir hayatnya. Dia percaya itu adalah sebuah metode untuk memperkuat Tirakatnya ya. tirakatnya dia. Betul. Senin Kamis tuh. Puasa Senin Pak Kamis. Jokowi juga ya puasa. Pak Jokowi dari muda. Puasa terus ya. Saya nggak tahu Pak Prabowo atau Mas Anies. Iya, Mas Anies ya. yang jelas sih rajin sholat. Iya, Ramadan sih puasa dia. Ya kalau Pak Prabowo pasti menjalankan juga lah spiritual Jawa tuh pasti. Betul. Ya kan? Apalagi dia orang Banyumas. Oh iya. Kan orang Banyumas kan suka bakarin menyan. Betul. Gitu kan, seneng bakarin menyan gitu loh kan, seneng spiritualisme Betul. Jawa orang Iya. Banyumas itu, ya kan. Nah begitu juga Ganjar, apalagi Ganjar gitu kan, sangat spiritualisme Jawanya gitu loh. Mungkin Betul. dia nyalon, dia deklarasi dihitung, Iya. Semuanya kan. Jadi intinya sebenarnya kekuasaan ini tidak akan pernah lepas dari dimensi apalagi wakilnya Muhaimin lebih ngeri itu, Oh iya. ya kan. Caimin emang. Waduh, spiritual Iya. Jawanya KNU-annya NU, Betul. Ya kan? Selepet. ya kan, pasti gitu loh. Ya karena Slepenomics nih nggak jadi spiritual lagi, udah jadi ilmuwan dia, udah jadi Paul Krugman dia. Oke, Prof, ada yang mau disampaikan lagi sebagai juru bicara? Bagaimana menyerap keterangan kosmologinya Kang Mas Arief Poyono ini dalam konteks yang lebih teknokratis? Ya itu mungkin menarik ya. Jadi kosmologi Jawa atau kosmologi dari manapun itu kan punya relevansi terhadap kehidupan nyata ya. Dan itu adalah akumulasi dari pengalaman dan pengetahuan masyarakat yang kemudian dijadikan sebuah rujukan ketika mereka mengambil tindakan di masa depan kan. Dan dalam konteks politik di Indonesia itu sangat relevan banget. Mau serasional apapun kita, ketika kita berhadapan dengan situasi di mana masyarakat kita itu berperilaku sesuai dengan kosmologi yang mereka percaya, ya mau nggak mau yang namanya keinginan untuk berkuasa itu pasti mengikuti juga perilaku politik dari masyarakat yang ada di bawah gitu. Jadi sangat relevan. Tapi tentu
ya kadang-kadang ya para politisi juga cherry picking juga gitu. Bagian mana yang relevan buat mereka. Pilih enak lah ya. Iya kan, karena kalau misalnya pakai semua belum tentu menang juga gitu, ya kan. benar-benar. Jadi cari yang kira-kira pas, kemudian diubah, dimodifikasi sedikit, dijadikan slogan-slogan politik, ya jadilah sebuah program untuk menerapkan prinsip-prinsip kosmologi tadi gitu. Tapi pada akhirnya juga kita berbicara tentang bagaimana supaya kekuasaan itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak gitu. Dan saya pikir itu pelajaran yang penting dari kosmologi Jawa. Gimana Kang Mas? Ada Jadi gini, apa pembacaan Kang Mas dengan sisa yang terjadi, ada pengkhianatan lagi ke Kang Mas? bukan. Jokowi atau Jadi gimana? kalau saya melihat kan, saya mau pakai astrologi Cina nih, Oke. ya kan? Ya. Kalau dari hitungan tadi, rentengan presiden, Anies ini memang kuat juga karena dia sio ayam akan menggantikan sio kerbau 20 tahun kan. Ya. Tapi kalau sio ayam naik, rusuh, harus ada darah turun, ya kan. Sementara dalam tahun naga kayu, memang yang paling beruntung ini adalah sio monyet dan sio ayam. Nah, sio monyet ini ada di Ganjar, ada di Anies, dan ada di Pak Mahfud. Nah, monyet sama ayam ini berpasangan nih hari ini. Betul. Dua sio yang disayang oleh naga kayu. Walaupun dikatakan oleh ahli astrologi Cina bahwa sio kelinci, yaitu sionya Prabowo dan sionya Gibran itu sial, bahwa hanya menang dengan berpotensi kemenangannya itu 20%, itu juga tidak bisa saya terima. Karena apa? Pemilunya itu ada di tengah-tengah sebelum kelahirannya Raja Langit, Tikong ini gitu loh kan, ya kan? Artinya memang Prabowo dan Gibran ini harus menang satu putaran di pemilu tanggal 14 Februari 2014. Ya. 2024. Karena kalau dia sampai masuk ke 2 putaran harus kerja keras untuk menang dan bisa kalah. Ya. Gitu, bisa kalah karena alamnya naga kayu ini tidak mendukung sio kelinci, dan alamnya juga naga kayu ini tidak baik untuk sionya Jokowi, yaitu sio kerbau dan juga sio kelinci. Naga kayu ini lebih sayang ke sio monyet dan sio ayam gitu. Nah, potensi kemenangan Ganjar pun ada sangat besar, ya kan, karena kan sio naga kayu, ya kan, kayu itu kan representasi dari pohon. Ya. Yang bisa naik ke atas memegang mahkotanya Raja Langit atau naga, ya itu kan hanya monyet yang bisa tinggi di atas pohon. Ayam ya hanya setengah naiknya, ya kan. Nah, ayam sendiri Anies harus berhadapan dengan ayam yang satu, yaitu Mahfud. Nah, kalau kelinci di bawah, makanya kerbau di bawah. Kerbau, kelinci kan nggak bisa naik ke pohon. Nah, makanya kenapa astrologi Cina di naga kayu hari ini sio kelinci dan sio kerbau ini nggak bagus. Jokowi ini nggak bagus nih di naga kayu. Ya kan, begitu juga Prabowo dan Gibran. Tetapi tadi lagi pemilunya itu tanggal 14 2024 setelah Imlek. Nah, setelah Imlek itu pada tanggal 9-nya atau tanggal 9 Imlek itu ulang tahun Tikong Raja Langit. Lahirnya Raja Langit. Nah, Raja Langit itulah yang menentukan nasib-nasib. Jadi antara tanggal 10 sampai tanggal 18 itu belum dihitung tuh nasib-nasib mereka. Oke. Ya kan? Nah, nasib-nasib mereka itu hanya ditentukan oleh karma buruknya dan karma baiknya para capres dan cawapres itu. Kalau mereka berbohong, kalau mereka tidak melakukan ketidakbenaran, ya akan mendapat karma buruk. Betul. Jadi kita lihat, jadi tiga-tiganya ini masih punya kesempatan untuk menang. Tapi gitu. kayaknya salah satu dari mereka banyak yang berbohong, Mas ya. Jadi Saya nggak tahu, saya nggak ngomong begitu. Oke. Ya kan, misalnya nanti nih, ya kan, kebohongan itu akan terbuka oleh alam. Ya kan, misalnya ada investor di IKN. Nah, hari ini besoknya tahu-tahu Jarum sama Wing keluar. Gitu kan. Nah, ini kan alam yang relevan membuat banget, itu. relevan. Alam gitu loh. Alam yang menggerakkan gitu loh. Jadi karmanya. Kalau kamu berbohong akan dibuka oleh alam sendiri. Jadi kalau Kang Mas ini ditanyain, sekarang secara pribadi Kang Mas dukung Ganjar? Enggak, ini bahasa alam yang saya baca. Loh ya, iya bahasa alam. Bahwa monyet inilah yang bisa naik ke atas. Ya. Gitu. Kalau Budi Ari gimana Budi Ari?
Oh, nah bos, yang salah pilih presiden masuk penjara. Memangnya itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Oh ya? Bisa terjadi. Kenapa? Namanya aja Ganjar, penghukuman. Kalau Ganjar yang naik atau Anies yang naik bisa terjadi. Jadi apa? Soeharto naik kan banyak yang di penjara. Ikut-ikutan saya Kang Mas. Oke, cincui. Siono najan Gitu. Tapi percayalah, ya kan. Oh, ada lagi. Mudah-mudahan pemilu ini damai. Ya, insya Allah, Pemilu ini insya Allah. tidak Amin, amin, Karena amin. situasinya ini udah panas loh, Bro. Iya, Ya. makanya. Boyolali itu Oh, kan iya, yang betul. digebukin sama Oke. tentara. Oh, iya, gitu iya. kan. Pintu Kacau gitu loh. keberangkatan menuju. Iya kan? Iya, sudah dibuka. Kerasakti. Tak pernah berhenti. Tapi show kelinci ini memang harus menang satu Ya. putaran. Repot kalau 2 putaran. Ya. Itu yang perlu kita waspadai. Ya, Lagu ini Oke. salah tuh. udah. Oke, Oke, terima sampai kasih. jumpa lagi di Total Sampai Politik jumpa. berikutnya. Dah.